Memang ada satu gejala bahwa selama ini banyak yang membaca dan setelah itu lupa. Orang akan berpikir selama ini buang-buang waktu hanya untuk membaca buku, hanya untuk menghabiskan waktu membaca pada hal-hal yang kemudian tidak mereka ingat lagi atau mereka. Nah, sebenarnya dalam membaca itu ada tujuannya juga. Dalam banyak hal itu kita harus punya tujuan. Saya kira memang cara orang untuk menangkap pesan dari buku itu bisa macam-macam, dan yang dibaca pun bisa beragam jenisnya ya. Nah, ada novel, ada buku-buku sastra, atau ada buku-buku non fiksi, ada buku-buku panduan seperti buku how to dan sebagainya. Itu tentu tujuannya kan beda-beda. Tentu ada banyak pengalaman hidup yang didapat, hikmah dari apa yang dia baca, sedikit banyak pasti berpengaruh lah, mempengaruhi persepsinya gitu. Tapi memang merumuskan tujuan membaca itu penting. Untuk apa sih kita membaca buku gitu? Ini satu pertanyaan dasar untuk banyak hal, termasuk diantaranya membaca buku. Tapi kalau kita punya tujuan, misalnya tujuannya untuk menulis, tujuannya untuk menjelaskan sebagai materi, untuk misalnya menyampaikan sesuatu ke bahan diskusi, atau menjadi sumber pemateri untuk satu topik tertentu, itu tentu akan beda kan. Membaca itu punya tujuan, maka sedikit banyak pasti yang kita baca akan lebih kita ingat, dan tidak hanya kita ingat, kadang-kadang itu mempengaruhi cara kita berpikir, perspektif kita dalam memandang sesuatu. Memang membangun istilahnya itu membangun tradisi membaca itu tidak gampang, karena itu butuh waktu yang panjang. Jadi suatu ketika ada seorang teman yang bertanya, teman seumuran sekitar ya sekarang usianya 30-an gitu, gimana ya caranya supaya kita itu suka membaca buku. Kan tidak bisa tiba-tiba, proses itu panjang, mungkin mulai dari anak-anak gitu, mulai dari usia-usia SD. Nah, usia-usia SD pun jangan dibayangkan anak SD sukanya baca buku yang full tulisan gitu. Biasanya 80% awalnya tuh gambar gitu ya, tulisannya dikit-dikit lah, caption gitu kan, kayak di Instagram gitu. Lalu beranjak menengah, mungkin porsinya 70-30, lalu SMA itu porsinya 60-50, baru ketika masuk ke usia-usia dewasa orang bisa membaca satu buku tanpa gambar misalnya gitu. Serta-merta orang bisa mengakses bacaan yang full tulisan gitu kan, melalui proses. Jadi Instagram itu sebenarnya fenomena yang tidak bisa dibantah, bahwa sebenarnya orang masyarakat itu sebagian besar memang tidak betah membaca tulisan yang panjang, karena memang ya tradisi membacanya mungkin tidak terbangun sejak kecil. Jadi ya step by step lah, dari gambar dulu, ada tulisannya, ada gambarnya, lalu kita itu dalam satu hari punya 24 jam. Coba itu diambil, tidak usah banyak lah, 30 menit saja, setengah jam. Artinya masih ada waktu 23 jam 30 menit untuk aktivitas yang lain, dan 30 menit saja untuk membaca buku. Kalau 30 menit susah, coba deh 15 menit. Dalam 15 menit kita bisa baca berapa halaman. Untuk tingkat membaca yang sangat slow, dalam 15 menit itu kita paling tidak bisa membaca sekitar 10 halaman. Nah, kalau sehari saja 10 halaman dalam waktu 1 bulan itu bisa sudah 300-an halaman, kan itu udah lumayan, bisa ngatamin satu buku dalam sebulan. Itu dalam setahun bisa 12 buku. Itu luar biasa loh kalau memang istiqomah. Sehari cuman 15 menit saja untuk membaca buku gitu kan. Sebelum tidur adalah waktu yang cukup oke untuk kita baca buku. Kadang-kadang kan kita itu menghabiskan waktu justru banyak dengan buka sosial media dan sebagainya, yang sebenarnya nggak terlalu bermanfaat. Coba 15 menit saja untuk baca buku, itu istiqomah terus menerus gitu kan. Terus yang kedua adalah bagaimana kita itu punya komunitas, punya teman untuk ngobrolin isi buku itu, atau setidaknya apa yang kita baca itu ada sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya kita lagi butuh sesuatu yang kaitannya dengan kesehatan mental kayak, atau kita lagi butuh pengetahuan tentang sejarah kayak, lalu kita butuh hal-hal lain lah yang sekarang kita sedang butuhkan. Itu juga penting supaya yang kita baca itu
benar-benar sesuatu yang masuk dalam kehidupan kita dan kita menghayati betul apa yang kita baca itu.